Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sami'ul 'alim. Ya latifu ya latifu ya latif, ultuf bilutfikal kafi. Allahumma layyin qulubana ya Allah, kama layyanta hadida li Daud, innaka ala kulli syai'in qadir. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, alim wal ulama, yang duduknya bercerminkan Al-Quran, tausah dan batal, halal dan haram. Dan tentunya yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, angku-angku, nenek mama, dan gadang basa batuah dan kita anjung tinggi kita mbak gadang di Ikatan Keluarga Minang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kemudian yang sama-sama kita hormati ibu-ibu, Bondo Kanduang, Limpapeh, Rumah nan Gadang, Amban Puru, Aluang Bunian, Urang nan Dudu Aja Sukatan, Pandai Balega dan Sampi, Tahu Betenggang dan tidak. Umumnya kepada setiap anggota IKM Kecamatan Tambang, dan tentunya teristimewa kepada Ketua IKM Kecamatan Tambang, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, pokoknya seluruh pengurus yang berhadir pada malam ini. Umumnya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Pertama dan yang paling kita utamakan, kembali kita bersyukur kepada Allah. Dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillah dan senantiasa berusaha untuk menggunakan segala yang diberi untuk membuat kita semakin taat beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian berselawat serta bersalam kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, sanak saudara yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, di akhir surah Al-Fajr, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dengan cara penuh dengan meredoi dan diredoi. Sehingga apa? Sehingga kamu masuk ke golongan hamba Allah dan kamu akan termasuk golongan orang-orang yang masuk surga. Bapak Ibu, lai ingin masuk surga? Lai, capek mana lai? Lai namuah masuk surga, Pak. Kalau lain namuah jadi hamba Allah. Kalau lain namuah jadi hamba Allah, lain namuah acuk-acuk kembali kepada Allah. Kalau lain namuah, pasti kita mendapatkan jiwa nan tanang. Ibu lah ingin jiwa tanang, Bu? Lai, amuah bananya. Ya, Bu, sebelah kanan ambu amih 1 kilo. Sebelah kiri ambu rumput seke. Ibu pilih nan ma. Oh, amih lah. Tapi kalau ambo tawarkan ke kambiang pilihanan apa? Nah, kan jaleh beda wajah kambiang dah. Nan jaleh yang namanya manusia tahu harga dan nilai, dan tahu apa kegunaan dari harga dan nilai, dan tentunya Bapak dan Ibu menginginkan nan berharga dan bernilai. Tapi kalau nan namanya kambiang hanya mengerti akan benda, tapi tidak mengerti akan manfaat dari benda. Dek karena nomor itu Bapak dan Ibu, kita beraja-raja kembali kepada Allah. Kalau di dalam surah Al-Baqarah itu Bapak Ibu, dijelaskan begini.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kamu semuanya dengan sesuatu yang berupa rasa takut, rasa lapar, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan gembiralah orang-orang yang penyabar. Siapa orang penyabar, Bu? Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, lalu dia berkata, sesungguhnya kami punya Allah, dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Allah. Ternyata Bapak dan Ibu, untuk bisa menghidupkan jiwa, dan jiwa itu Bapak dan Ibu adalah sumber ketenangan. Betul tidak Pak? Jiwa itu sumber ketenangan. Jadi Bapak dan Ibu, caranya hidupkan jiwa dengan beraja-beraja kembali kepada Allah yang menciptakan jiwa. Ikan di dalam lawi ditangkuk di nelayan. Sudah tu dibawa di ibu-ibu, kadapur dimasak menjadi gulai ikan. Manih atau asin rasa ikannya? Manih. Bakok manih Bu, karena dari ikan itu dimasak langsung jadi manih. Tapi kalau ikan ditangkap di nelayan, di lawi, lalu dijamu berhari-hari, digoreng di dapur Bu antara masin. Kenapa? Karena ikannya ikan mati. Ya ikan mati, Jonan tadi itu kita makan Pak, tapi matinya lu lamu-lamu lagi. Maksudnya Bapak Ibu, lawi tabaka menjadi abu, ambun setetes membasahi alam takambang de kita menjadi guru. Guru de kita Pak. Kalau jiwa kita hidup, tidak akan mudah terkontaminasi di asam garam kehidupan. Samojo daun kering, Pak. Daun kering itu mudah dikumpuan, susah diikek. Betul atau tidak? Daun kering itu kalau buat caliak, buat coba lah kumpuan jo sapu mudah mengumpuannya. Tapi coba diikek, Pak. Payah maikeknya, Pak. Kalau datang angin, capeknya batabangan. Betul? Kalau di Korean, Pak, capeknya tabaka hangui habis. Ya karena Bapak, karena ndak idui. Maka kalau anak karakter dari anggota IKM di Siko Bapak dan Ibu, karakter IKM di Siko Pak, suko mau PUP, dia gih mau P, dia gih mau P, dia gih seketik mau P, dia gih banyak mau P, salilik pinggang mau P keraja Pak. Aduh di Siko ada itu tuh Pak. Hadir rapat sepakat, hadir musyawarah setuju, pas di kade kopi dan sepakaiannya dia tiketik dan menerima. Ada Siko Pak nak? Anda. Labe daunnya daun sirih sampai nyoba juntai ke halaman. Sapatah kata kita nambah selisih. Jangan sampai puluh IKM dan kita campaan. Maka Bapak dan Ibu, hari ini kita akan melanjutkan kaji kita di pertemuan yang lalu. Bagaimana cara menghidupkan rohani, yaitu dengan cara kembali kepada Allah. Cara kembali kepada Allah, Pak, tentu belajar akan kajian-kajian tauhid untuk mengesahkan Allah. Bapak dan Ibu, kajian yang akan kita baca ini Bapak dan Ibu tentang sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu ada ciri yaitu wujud. Apa itu sifat nafsiyah Bapak dan Ibu? Sifat yang berkaitan dengan zatnya Allah dan sifat yang berhubungan Bapak dan Ibu untuk menyatukan akan keberadaan Allah dan adanya Allah berupa zatnya tidak ada tambahan sama sekali. Jadi kalau ditanya ada orang kau apa Allah tu layado? Lai. Allah ada tidak Bapak dan Ibu? Ada. Kalau kita tanya ba'a adanya Allah, tak boleh tu Pak. Allah punya tangan adanya, Allah punya kaki adanya, Allah punya mata adanya, Allah punya telinga adanya, Allah punya kepala dan lain sebagainya adanya. Tidak, tak boleh bertanya. Bako tak boleh bertanya Bapak Ibu. Karena akal kita menolak, tak mungkin Tuhan itu sama dengan apa yang tampak. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita belajar sifat nafsiyah, Allah itu tetap ada walaupun kata ada tu alun ada. Allah tu Allah ada sebelum kata ada itu ada. Dan Allah akan tetap ada Bapak dan Ibu, walaupun segala nan ada pun tak ada lagi. Allah wajib adanya dan adanya tak dipengaruhi oleh apapun.
Makanya ulama kita Bapak Ibu mengarang kitab Kifayatul Awam, mengarang kitab Fathul Majid. Di situ beliau menjelaskan ada 3 wujud Bapak Ibu. Pertama wujud zati, kedua wujud aridi, dan ketiga wujud idofi. Apa Pak? Pertama Pak, wujud zati, wujud aridi, wujud idofi. Contoh kita ko Pak nak. Anak ada dek kerana ada sia sebelumnya Pak. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu ada sebelumnya ada sia. Kakek jo nenek. Adanya kakek nenek sebelumnya ada sia. Kakek buyut, nenek buyut. Aduh di kita nak mari tu Bu. Jadi kita ko Bapak Ibu aduh awak dek kerana sebelumnya ada nan ada. Makanya ndak boleh awak sombong di siku dah Pak. Ndak boleh awak ongeh di siku dah Pak. Ndak boleh awak egois di siku dah Pak. Bah orang egois Pak. Nah, kalau ndak deden, nak kata jadi pelantikan IKM besok ada. Kalau ndak deden Bapak dan Ibu, anak akan dapat pitih-pitih untuk bisa acara IKM ku sukses. Nah, Bapak Ibu, lain mungkin ada IKM ku kalau ndak ada anggota Bapak Ibu. Nah, lain mungkin ketua ku Bapak dan Ibu bisa berjalan memajukan kepengurusan IKM ku kalau tidak anggotanya bergerak Bapak dan Ibu. Tidak. Maka disebut Bapak dan Ibu wujud idofi. Dipengaruhi oleh yang sabalunnya dan yang berkaitan dengan dirinya. Yang kedua, wujud aridi. Apa wujud aridi Bapak Ibu? Keadaannya mendatang Pak. Sabalunnya tidak ada sama sekali. Diadokan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, terjadilah nyu ado, dan keberadaannya Bapak Ibu tidak terlepas dari yang mengadukan. Sebagai contoh Bapak, yuk. Pak, lu. Nah, ya kan? Ambo mengaji juga suku semburu sekete, Pak. Kalau ambo mengaji apa-apa mencari ke kue itu je ya. Kasih mangko tu je ya. Ambo cemburu kasih mangko tu, Pak. Baku ambo nak dicaliak si mangko tu dicaliak-caliak. Kamu itu, Pak. Awak sebagai penceramah kadang-kadang ada lu rugi ya, Pak. Awak disuruh berceramah naik ke atas kursi. Kue-kue banyak di situ, ada si kurang. Ateh le dona. Jangan le Pak. Aku nak jadi mau berceramah. Pakai siapa tadi itu. Kalau ustadznya tidak ada makannya dah. Pak ustadz ke makan senang berceramah. Mambu-mambu yang luar. Bapak dan Ibu sanak saudara yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang namanya alam Pak wujudnya wujud idofi, wujud aridi. Tidak mungkin awak ada namanya, awaknya, apa nan ada di awaknya, kalau ndak ada yang lain. Aku ndak boleh sombong. Kalau bertanya mau cek Pak nak. Anam paling barago di tembok ko Pak. Batu bata. Lah mungkin batu bata tu bisa tagak kalau ada semen. Basi. Alai, pasir. Ya Pak. Kalau di kecian batu bata nan barago, Pak. Di kecian basi nan barago, di kecian pasir, semen nan barago, Pak. Lai bisa semen dengan pasir tu bisa menyatu kalau ndak ada air, Pak. Lai nampak air tu gini lah, Pak. Lai jaleh, Bu. Ini ada karena iko, ini ada karena iko, ini ada karena iko bisa karena iko bisa karena iko. Lah tiba di Allah, itu ndak ada yang lain itu dah. Ndak ada yang lain lah, Pak. Walaupun yang ndak tampak, tapi yakin kita percaya pasti karena Allah itu bisa terjadi. Maka hilang sifat sombong. Jantung Pak misal di tubuh awak kau Pak. Anam barago di tubuh apa? Jantung. Lep pernah jantung tu keluarnya magu-aguan diri Pak. Dek karena den kau bisa duit Pak. Lep pernah nyo melompek keluar Pak. Tak tutup di dalam nak. Iyo. Maka Bapak dan Ibu, wujud Allah ikoko membuat kita tidak sombong. Maka Bapak dan Ibu, realisasi dari tauhidku adalah bagaimana kita menerapkan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham Bu sifat wujud di siko? Allah wujud zati. Apa wujud zati? Ada zatnya dan tidak ada tambahan-tambahan apapun dalam keberadaannya. Allah tidak turun dari atas langit ke bawah, Bapak Ibu. Allah tidak batampek di atas haras, Bapak Ibu. Allah tidak termakan oleh waktu, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan tampek, Allah yang menciptakan waktu. Tak mungkin Allah itu bergantung kepada yang diciptakannya. Sepakai Bapak Ibu.
Sesuai Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, disikukulah lataknya raso takwik digantungan kasih wujud jalalnya Allah. Harapan kita gantungkan kasih wujud sifat jamalnya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu galau gundah gulana di dalam kehidupan, gundah gulana Pak? Ibu-ibu kok gundah gulananya bilo kok Pak? Oh Pak, bilo ibu kok berang-berangnya Pak? Oh bilo pitihabi. Oh kalau ndak ada, kalau pitihnya ada ndak berang-berang ada? Oh itu puluh ibu-ibu sih kok ya. Berarti ibu-ibu di Sikoko mate di mana ke materialistik Ustaz. Badaknya untuk balik kecantikan tuh butuh piti. Alai, balik baju butuh piti, menyekolah anak butuh piti. Hanya mau malih-malih aja Pak. Mentang-mentang Tuhan Allah ya, sudah Allah kan ciptakan sebab kan nyagi kaki, nyagi tangan dari Tuhan Allah. Nyagi tenaga adalah aku nuan Pak. Tapi di Sikoko Pak aja sih ya. Ya Bu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita duduan cik-cik kok Pak. Sia dia di Sikoko nanda ada masalah Pak. Pasti nak. Di pertemuan lalu kita sampaikan Pak, kita disentuh oleh ampek poros kehidupan dalam diri awak. Kan pertama, pasti disentuh dari nikmat Allah. Betul? Nah, caranya Bapak, jangan pernah berhenti bersyukur kepadanya. Dan hati-hati Pak, jangan terlena dengan nikmat yang diberi. Pasti diuji. Leka mungkin Spanyol menang kalau tidak ada Argentina. Kok jalan-jalannya kok Pak? Leka mungkin. Bagus ndak Pak? Kanun ada lawan. Baik 100 bola ke Pasuan ngawang Pak kalau lawan menang Pak. Tapi salahnya lawan ke Spanyol kok Argentina kok tampak, tapi lawan awak ada tampak Pak. Tulus salah Apa lah yakin sebelah kanan Pak ada malaikat Pak? Sebelah kiri Pak ada setan yakin Pak? Aja saya lihat loh. Saya nampak setan tuh Pak. Apa? Yang panjenengan jalih mana kalau sekiranya agak mirip-mirip sekete, segera bertobat. Lah, Bapak Ibu. Tekan aja lah. Kok sampai rumah galak ya kok. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, maksiat pasti menjatuhkan diri. Sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan Pak, aduh bakih Pak. Caliat surah Yasin ayat yang kedua balik. Akhi Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami pasti menghidupkan seluruh orang yang sudah mati. Pak, langit jo bumi kita nan kini ku hancur ketika hari kiamat, betul? Ditukar jo langit jo bumi nan baru, betul nak? Setelah itu Bapak Ibu lain mati-mati Pak lain. Dak, makanya namanya Bapak Ibu al-muhdisul qadim. Aduh nan dikekalkan di Allah Pak. Contoh dikekalkan. Ruh kita ku kekal ke Bapak Ibu. Pasti merasakan sakit, pasti merasakan senang. Pasti merasakan bahagia di surga, pasti merasakan menderita di neraka. Itu Pak, alam yang dikekalkan di Allah. Surga dikekalkan Allah enggak Pak? Neraka dikekalkan Allah tidak. Jadi hati-hati Bapak Ibu, walaupun kita kini ko hidup senang-senang, hati-hati nan sanang ko sementara, nan kayu ko sementara, nan pangkek ko ndak lama. Pasti sesudah ko mati ndak membawa apa-apa. Sudah tuh kita ditanya cik-cik Bapak Ibu. Ya, kain basahan dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Kalau apa lah mati bini apa Pak? Nah, kena jalan itu ah. Kain basahan dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Kalau Bapak Ibu lah mati, harap tuh Bapak Ibu dibagi-bagi deh orang. Maka Bapak dan Ibu, hati-hati. Setiap kemaksiatan yang kita lakukan, pasti menjatuhkan diri. Dan terakhir, kok taat kita jangan meninggi. Di sekolah letaknya Pak, kalau kita takut, tetap kita bergantung di sifat jalalnya Allah. Kalau kita punya harapan Bapak Ibu, tetap kita gantungan harapannya
sifat keindahan dan kesempurnaan Allah. Betul kok sempurna tuh mahal gini, Pak. Dia mahal kok sempurna, Pak. Nah, kan bayangan tuh setiap dan sempurna tuh biasanya mahal, Pak. Apalagi kok Allah, Pak. Sempurna aku manusia yang membuat kok. Kok Allah nan maha sempurna aku Bapak Ibu. Aduh ndak di Allah sadoleh, Pak. Aduh, makanya ndak putih aso gitu. Sehingga ndak ada kecik awak lasipe dan kata kaiko je konyo Ustaz. Parangai den lah kamu neko je konyo Ustaz. Ndak kabar rubah-rubah le Pak Ustaz. Tandonyo ndak yakin Allah tu aduh. Kalau ada di hati bapak-bapak ibu, berlarut-larut dengan dosa, berlarut-larut dengan buruk, berlarut-larut dengan salah, berlarut-larut dengan bacaka, batangka, dan mengadu domba. Bapak ibu, kalau tidak berubah, kita dicap sebagai orang tidak yakin kepada Allah. Awaklah yakin kepada Allah, Bapak ibu? Insya Allah. Kok kayu kita, kayu membahagiakan. Kok bapangkek kita, pangkek pasti mensejahterakan dan membahagiakan. Kok panjang umur awak, Pak? Mati hidup dalam keadaan taat, mati dalam keadaan beriman. Jadi simpul kaji kita Bapak Ibu, tidak panjang lebar karena banyak yang akan kita bahas. Sifat wujud Allah berkaitan dengan zatnya Allah. Allah itu ada zatnya. Dan zat Allah ke Bapak dan Ibu tidak ada tambahan dalam apapun juga. Tidak dipengaruhi dan tidak ada sebab-sebab apapun juga. Kok ditanya Allah ada tidak? Ada, berarti kita tidak ateis. Tapi kalau ada nama ngecek Tuhan tidak ada, berarti Bapak Ibu dikecian ateis. Itu saja kajian yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah, lain waktu, lain kesempatan panjang umur, dan diberikan waktu pula, InsyaAllah kita akan lanjut kepada kajian sifat salbiah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan mengucapkan, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.